warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara seminar Merdeka dari Pelecehan Seksual. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengembangan diri Ibu Nikmah Romawati, dan yang terhormat para hadirin sekalian. Terima kasih telah menyempatkan dirinya untuk menghadiri acara seminar pada hari ini. Pada seminar kali ini, kita akan ditemani oleh 4 pembicara hebat yang terdiri dari pembicara pertama, Zahratul Jannah, pembicara kedua, Faizatul Munah, pembicara ketiga, Irfan Nihatika, dan pembicara keempat, Khadijah Amalia. Kami adalah mahasiswa psikologi UIN Wonosobo, Semarang. Pelecehan siswa. Apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian tentang pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan semacamnya? Bagaimana sih pandangan orang lain tentang hal tersebut? Mari kita simak videonya. Pernah. Gue pernah digodain bencong, pernah digodain gay, pernah digodain perempuan juga. Zaman sekolah, ya cuman dikata-katain kayak, bodinya gini, apa yang gitu-gitu. Tapi ya pas di jalan gitu, ada mas-mas lah biasa yang kayak, udah pernah cobain ini Bali belum? Gitu kata-katanya kayak, Dulu kayaknya pernah gue dulu dikatain kurus, mungkin itu body shaming ya. Pasti suka ada yang DM yang, semalam aku mimpin kamu, paginya basah. Dari mulai ngajakin bersetubuh, sampai ada yang di jalan gue lagi turun dari mobil terus dipanggil sama cewek juga pernah. itu yang paling gue nggak suka dari catcalling itu, catcalling itu dampaknya tuh nggak cuma yang kejadian berapa detik aja, tapi bisa beberapa hari gue kayak inget moodnya langsung jelek gitu. Gue bales. Aku marahin. Gitu, nggak enak cuma kalau sama temen-temen ya udah diemin aja kayak pura-pura nggak denger gitu, walaupun Ya udah, gue nggak bisa ngapa-ngapain juga. Mau balas juga nggak gue balesin, gue cuekin sih sebenarnya. Waktu itu pernah sih kayak tukang parkir, aku marahin aja gitu. Maksudnya nggak sopan kayak gitu, kan kita juga kadang suasana hati kan kadang kalau misalnya lagi nggak enak apalagi kan. Udah, langsung semprot abang-abangnya. Apa ya, kalau misalkan dia udah terlalu menyerangnya berlebihan, langsung gue samperin gitu. Karena aku orangnya nggak bisa marah, jadi kayak ya udah. Padahal sebenarnya sih dalam hati sebenarnya kayak agak nyesek, tapi ya gimana, emang kenyataannya kan emang gendut, jadi ya udahlah gitu, pasrah aja sih. Kejadian itu dikarenakan ada kesempatan. Itu pesan Bang Nabi, jadul banget gue. sebagai cewek kita juga tahu batasannya kalau nggak mungkin pakai bikini di tempat umum. Ya lu asal lu sendiri pakaiannya kayak gitu, maksudnya gitu kan. Tapi kan ada, kita mikirnya ya kita nggak begini pun ada aja maksudnya yang melakukan kayak gitu. Nggak bisa kita nyalain orang pakai baju terbuka atau apa. Gimana pun kita manusia bukan binatang. Kita dikasih nurani untuk bisa mengalahkan nafsu kita gitu loh. Menurut gue, lu dandan pada tempatnya aja lah. Mungkin kalau di mall is okay, cuma lu ke kampung pakai rok pendek, ya lu pasti di sweet, paling gitulah. Kalau enggak, kiu, pasti ada itu suara-suara yang kayak gitu. Orang-orang itu yang yang nggak bisa ngelihat cewek cantik atau jarang lihat cewek cantik, ketika ngelihat cewek cantik itu pasti akan mengeluarkan ekspresi berbagai macam. Itu sangat normal, itu manusiawi. Jadi kalau gue bilang salah mana ya, kalau ngomongin salah kan nggak ada habisnya ya, salah dua-duanya gue bilang. Karena ya yang berpakaian begitu pun juga kalau mau disalahkan jadi salah, kalau mau dibenarkan juga menjadi benar gitu. Pikirannya kotor gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah pakaian itu kan hak kita kan, mau pakai baju apa segala macam. Tapi kalau orang pikirannya bersih ya nggak bakalan ini juga sih, nyalahin korbannya. Sempat dengar tapi nggak ngikutin banget sih. Tapi dengar lah. Jadi nggak terlalu ngikutin banget. Iya, nggak terlalu ngikutin. Sedikit tahu yang beberapa yang pembelaan tentang kaum wanita, kesetaraan wanita, terus juga Tentang seks dan lain-lain lah, gitu ya. Kekerasan seks dan lain-lain kan. Sebenarnya aku lebih setuju kalau RU-nya disahin aja sih. Karena itu jadi bisa lebih melindungi
pelecehan seksual dan korban-korbannya gitu. Ya, susah sih ya kalau misalnya dicabut kan, apalagi sekarang tuh banyak banget yang, apalagi cewek-cewek ya, cowok juga ada sih, cuma kalau dicabut tuh agak gimana ya? Sebenarnya kalau untuk di Indonesia ya, tipe masyarakat di Indonesia tuh kalau nggak ada hukuman, mereka berani banget. Bahkan ada hukuman pun mereka ngeyel gitu. Jadi memang aku setuju kalau itu ada sih, karena Salah satu tameng kita buat menghadapin orang-orang pelaku bejat-bejat kayak gitulah. Lucu sih, maksudnya ngomongin masalah PKS gitu ya. Semua orang kalau ngomongin perempuan, ini gue bisa diserang orang banyak nih. Tapi gue cuma mau meluruskan pelecehan seksual, terus kekerasan, KDRT segala macam. Tidak semuanya pelakunya adalah laki-laki. Kadang laki-laki juga bisa mendapatkan kekerasan gitu. Baik misalkan ya dikatain, misalkan bau, itu nyakitin buat laki-laki gitu. Kayak misalkan kamu kurang perkasa, itu menyakitin buat laki-laki sebenarnya gitu ya. Kadang kan kekerasan atau menyakiti itu tidak hanya secara fisik, batin pun seperti itu. Bukan hanya korban ataupun tidak hanya pelaku, tapi dua-duanya harus diedukasi gitu, memantaskan diri lah. Iya udah lu tobat men, 2020 nih, bentar lagi kiamat, banyak-banyakin sholat. hukum alam itu ada. Kadang bukan kita sendiri yang kena, tapi keluarga terdekat. Nanti kayak misalnya dia udah nikah, terus ke anaknya sampai digituin sama orang, perasaan dia gimana kayak gitu, sama orang tuanya gimana gitu. Ya lebih tahu menjaga mulut, lebih menjaga mulut aja sih gitu. Kalian yang memang laki-laki, yang memang istilahnya tanda kutip nafsuan gitu ya kalau ngelihat cewek gitu ya, bekerja dengan giat, kalian bisa beli di tempat-tempat yang sama-sama mau gitu. Buat korban jangan kecil hati, dan mungkin itu bisa dijadiin pengalaman gitu, pengalaman yang mungkin akan bikin kita jadi lebih baik lagi ke depannya dan menjaga diri. Gue setuju dengan melawan ya, karena sesuatu hal yang intimidasi, pelecehan segala macam itu caranya adalah melawan gitu. Jangan takut untuk kayak bersuara. Kalau misalnya emang nggak suka digodain lah ya gitu, digodain tuh ya bilang aja, gue nggak ini ya, maksudnya nggak sopan gitu. Kita jangan diem aja. Dia kalau misalnya diem, dia pasti bakalan terus-terusan godain terus kayak gitu. Just forget about it, jadi orang yang baru. Dimulai dari pengertian tentang perilaku seksual. Nah, perilaku seksual ini adalah tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis ataupun sesama jenis. Bentuk perilakunya ini beragam, mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, bercumbu, dan senggama. Objek seksual ini dapat berupa orang, baik sejenis atau lawan jenis, atau orang dalam khayalan atau diri sendiri. Nah, sebagian tingkah laku ini tidak memiliki dampak, terutama bila tidak menimbulkan dampak fisik bagi orang yang bersangkutan atau lingkungan sosial. Tetapi perilaku seksual yang dilakukan sebelum waktunya justru dapat memiliki dampak psikologis yang sangat serius. Baik, selanjutnya mari kita ulas lebih lanjut. Apa sih dari pelecehan seksual itu? Nah, perlu kita ketahui bahwa pelecehan seksual itu adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan, tidak dikehendaki, dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan atau dapat berakibat mengganggu diri dari penerimaan si korban dari pelecehan ini ya. Kemudian dapat berupa pemaksaan melakukan kegiatan yang berbau seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai oleh pelaku, hingga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual. Lalu apa saja sih faktor dari terjadinya pelecehan seksual itu? Nah, fenomena pelecehan seksual ini sudah sering kita temui di lingkungan sekitar kita, seperti yang sudah diberitakan di media cetak, di sosial media, kemudian ada juga ditayangkan di televisi ya.
Nah, tidak sedikit dari pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh orang yang sudah dikenal korban, seperti petugas keamanan sekolah, guru, tetangga, orang yang lewat di jalan ketika si korban ini sedang berada di luar, bahkan keluarga sendiri. Nah, di sini ada 3 faktor bagaimana terjadinya tindakan dari kekerasan atau pelecehan seksual tersebut. Yang pertama yaitu karakteristik kondisi internal atau kondisi si pribadi pelaku kekerasan atau pelecehan seksual yang menyebabkan kekerasan tersebut terjadi. Kemudian yang kedua, faktor pada karakteristik korban. Di sini kekerasan atau pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku si korban sendiri yang mengundang, atau bahwa si korban ini memiliki karakteristik yang menonjol, kepribadian yang menonjol yang menyebabkan mudah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Jadi si korban ini menonjolkan dirinya, entah itu dia terlalu caper atau terlalu yang mengundang hawa nafsu dari si pelaku pelecehan seksual, sehingga si korban ini akan lebih mudah menjadi sasaran dari kekerasan atau pelecehan seksual tersebut. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor dari feministik, di mana kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini kebanyakan kekerasan terhadap perempuan dikarenakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan menomor satukan kepentingan dan perspektif laki-laki, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan tidak ada harga dirinya dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki. Jadi perempuan itu memiliki kelebihan yang kebanyakan dipandang oleh kaum Adam atau laki-laki, sehingga perempuan ini kebanyakan akan menjadi korban dari perbuatan yang tidak baik oleh pelaku. Lalu manfaat dari pendidikan seksual ini apa saja sih? Nah, di sini manfaatnya meliputi ketahanan psikologi remaja, yaitu memberikan informasi benar tentang seksualitas dan membentuk sikap positif. Yang kedua, remaja dengan pendidikan seksual yang cukup, ia akan mampu melalui masa remaja tanpa terjerumus perilaku seks bebas dan pranikah. Nah, remaja ini ketika dihadapkan dengan perilaku ataupun omongan, ucapan yang berbau penyimpangan seksual, diharapkan remaja ini cukup membedakan dan bisa menghadapi bagaimana ia akan bertindak seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga dari manfaat ini adalah memiliki kemampuan menyelesaikan masalah, inisiatif, empati, efikasi diri, hingga berwawasan menciptakan future yang baik. Pemberian dari pendidikan seksual atau pemberian informasi masalah seksual ini menjadi penting, terlebih lagi mengingat remaja berada dalam potensi seksual yang aktif karena berkaitan dengan dorongan seksual yang dipengaruhi hormon dan sering tidak memiliki informasi yang cukup mengenai aktivitas seksual mereka sendiri. Tentu saja hal tersebut akan sangat berbahaya bagi perkembangan jiwa remaja bila ia sendiri tidak memiliki pengetahuan dan informasi. Dari awal ngantuk ya, gimana kalau kita games dulu, istirahat dulu sebentar biar nanti bisa fokus ke materi selanjutnya. Oke? Gimana teman-teman? Tadi kita sudah tahu ya apa itu pengertian dari pelecehan seksual, kemudian apa saja faktor-faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, kemudian ada manfaat dari pendidikan seksual itu sendiri. Gimana teman-teman? Udah pada ngantuk ya? Ya, bagaimana kalau kita main games dulu yuk, biar kita bisa fokus sampai akhir nanti ya. Nah, jadi gini ya teman-teman, kalau Anda dengar saya bilang, maka apapun yang saya perintahkan itu harus
kalian lakukan ya. Misalkan saya bilang pegang kepala, nah maka kalian juga harus memegang kepala kalian. Nah, kalau saya bilang pegang hidung, nah nanti hidung kalian yang dipegang ya. Oke, jadi sesuai instruksi yang saya katakan. Ya, sudah siap? Udah paham kan semuanya? Ayo kita mulai. Saya bilang pegang telinga. Ayo, mana telinganya? Jangan sampai salah ya. Saya bilang pegang kepala. Ayo, di mana kepalanya? Harus fokus loh. Ya. Saya bilang pegang pundak. Ayo, di mana pundaknya? Saya bilang pegang hidung. Ya, sebenarnya sudah pada fokus semua ya. Udah, jangan sampai kita ngantuk ya. Yaudah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, kemudian pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai upaya penanganan pelecehan seksual. Nah, teman-teman, mengingat bahwa kaum perempuan, terutama kaum remaja perempuan, itu tidak bisa dihindarkan dari topik masalah kekerasan seksual. Maka dari itu, perlu dilakukannya upaya-upaya preventif yang bersifat menyeluruh, sehingga para perempuan tidak lagi menjadi korban kekerasan seksual. Lalu apa aja sih upaya-upaya yang bisa dilakukan? Yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Baik, di sini ada mengenai pendidikan seksual dalam membentuk perilaku seksual positif remaja dan implikasinya terhadap ketahanan psikologi remaja. Nah, pendidikan seksual dalam membentuk perilaku seksual positif remaja itu bisa diciptakan melalui yang pertama, peran pembentukan sikap positif. Nah, bagaimana itu? Yang pertama, dengan mengajak remaja untuk menyalurkan energi dan waktunya guna hal-hal yang positif. Nah, kecenderungan terjadinya perilaku seksual menyimpang itu dapat terjadi salah satunya karena adanya rasa ingin tahu dan juga waktu luang yang berlebihan. Nah, remaja yang sedang berada dalam masa transisi dari anak-anak menuju dewasa itu selalu dihadapkan pada rasa ingin tahu terhadap berbagai hal. Tidak jarang dari rasa ingin tahu itu tidak mendapatkan jawaban yang masuk dalam pikiran remaja, baik dari orang tua, guru, maupun lingkungannya. Nah, hal itu menyebabkan remaja itu mencari jawaban sendiri yang belum pasti benar dan justru ada kemungkinan menyesatkan. Dari besarnya rasa ingin tahu yang disertai dengan waktu luang yang banyak dan ketidaktahuan remaja untuk mengisinya dengan kegiatan apa, menyebabkan tidak sedikit remaja yang menghabiskan waktu luangnya untuk mengakses hal-hal yang berbau pornografi di internet. Dan pada akhirnya remaja akan memiliki pengetahuan kurang mengenai pendidikan seksual dan akan menghabiskan waktunya untuk mengakses hal yang berbau pornografi dan melampiaskan rasa ingin tahunya dengan melakukan perilaku-perilaku seksual lainnya. Itu. Kemudian yang kedua, mengajak remaja menjauhkan diri dari perilaku seks bebas dan di luar nikah beserta dengan dampak negatifnya. Kita sebagai misalnya sebagai orang tua ataupun teman itu bisa memberikan informasi ataupun pemahaman tentang seberapa besar risiko dan tanggung jawab yang harus dipikul remaja yang melakukan penyimpangan seksual. Dengan begitu, maka terbentuklah remaja yang mampu mengontrol dirinya dalam hal yang berkaitan dengan seksualitas yang ditimbulkan karena hormon-hormon yang sedang berkembang. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada upaya mengatasi dan mencegah tindak kekerasan seksual pada perempuan dengan pelatihan asertif.
Nah, asertif itu apa sih? Nah, asertif itu merupakan kemampuan mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan dipikirkan kepada orang lain dengan tetap menjaga dan menghargai perasaan orang lain. Jadi, pelatihan asertivitas itu merupakan sebuah konsep pendekatan behavioral yang digunakan untuk mendapatkan hak-haknya secara sempurna dengan cara mengembangkan self-esteem dan melibatkan ekspresi perasaan yang positif. Dalam mengatasi tingginya tingkat kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan saat ini, pelatihan asertif ini bisa dilakukan dan diterapkan untuk si korban. Karena pelatihan ini memberikan banyak manfaat untuk dapat mengurangi para korban kekerasan yang tidak berani melapor ataupun mengajukan hak yang ia miliki agar mendapat keadilan. Nah, selain itu, pelatihan asertivitas ini juga bisa diterapkan pada individu yang mengalami kesulitan untuk menerima bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah sebuah tindakan yang layak dan benar. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan kemampuan berperilaku asertif melalui pelatihan asertivitas ini merupakan salah satu upaya untuk dapat mengurangi kejadian kekerasan seksual. Nah, perilaku asertif itu penting untuk mencapai perlindungan diri dari aktivitas kekerasan seksual yang tidak aman dan juga tidak diinginkan. Seperti itu. Oh iya, mengenai implikasinya terhadap ketahanan psikologi remaja, ada beberapa yang ingin saya sampaikan, bahwa pendidikan seksual itu memiliki pengaruh positif terhadap ketahanan psikologi remaja. Mengapa begitu? Karena remaja yang mendapatkan pendidikan seksual yang cukup, ia akan memiliki kemampuan untuk melalui masa remajanya tanpa terjerumus dalam pengaruh negatif tentang perilaku seks. Kemudian implikasi pendidikan seksual sendiri bagi ketahanan psikologi remaja ialah menciptakan remaja yang tangguh, kemudian memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pendidikan seksual, serta mampu menghindarkan dirinya dari perilaku seksual dini, kemudian bergaulan bebas, kemudian beserta dengan dampak-dampak negatifnya. Nah, selain itu, pendidikan seksual bagi remaja juga akan menciptakan remaja yang memiliki kemampuan untuk menemukan dan menyelesaikan masalahnya, kemudian memiliki rasa empati, verifikasi diri, serta berwawasan kepada menciptakan masa depan yang baik bagi dirinya. Seperti itu. Saya Khotijah Amalia Riswanti sebagai pemateri keempat akan memaparkan materi mengenai beberapa tips menghindari pelecehan seksual. Silakan disimak ya teman-teman. Tips yang pertama bisa dilakukan dengan cara menyadarkan keluarga atau teman terdekat mengenali situasi yang potensial terjadinya pelecehan seksual. Situasi jalanannya sepi, gelap, dan posisi ketika naik transportasi yang berdesak-desakan merupakan peluang bagi pelaku untuk melancarkan pelecehan seksual terhadap perempuan. Yang kedua yaitu jangan segan membahas masalah pelecehan seksual yang muncul di media massa. Hal ini berguna agar kita mengetahui apa sih ciri-ciri pelaku pelecehan seksual atau perilaku aneh mereka sebelum melakukan pelecehan seksual. Yang ketiga, latih diri bersikap tegas. Kita bisa melatih diri bersikap tegas dengan cara
memulai olahraga Muay Thai atau boxing. Jadi diri kita memiliki kekuatan untuk melawan pelaku pelecehan seksual yang sedang mengincar kita. Yang keempat, hindari tempat yang rawan. Misalnya saja nih, jalanan yang sepi, gelap, dan situasi yang jauh dari keramaian. Tips yang kelima bisa dilakukan dengan cara menghindari menggunakan busana yang minimalis seperti celana pendek, rok pendek, atau baju yang tidak berlengan. Baju yang terbuka akan lebih memicu hasrat si pelaku untuk melakukan pelecehan seksual. Nah, jangan sampai nih teman-teman, karena kita mengikuti mode yang sedang tren, malah menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam situasi yang tidak menyenangkan seperti pelecehan seksual salah satunya. Yang keenam, hindari berkumpul atau berduaan dengan seseorang yang pernah melakukan pelecehan seksual terhadap Anda. Ini bisa terjadi ketika pelakunya itu adalah orang-orang di sekitar kita yang mengharuskan setiap hari temu dengan si pelaku ini. Tips yang ke-7, hindari bepergian dengan lelaki yang bisa diistilahkan playboy atau yang suka bermain-main dengan perempuan dalam tanda kutip ya, dan berperilaku aneh. Nah, ciri-ciri lelaki yang seperti ini nih teman paham, dan hindarilah bepergian dengan mereka, karena kita tidak pernah tahu kapan akan terjadinya pelecehan seksual tersebut. Nah, selanjutnya tips yang terakhir, bentuk kelompok solidaritas. Di sini agar kita bisa berbagi cerita, lalu menumbuhkan resiliensi diri sendiri yang lebih baik dan dapat meningkatkan efikasi diri sendiri. Kemudian menurut Erwin Arianto, saat seseorang terkena pelecehan seksual, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, buat catatan tentang kejadian pelecehan seksual yang dialami. Ketika seseorang mengalami pelecehan seksual, maka refleks yang akan muncul yaitu rasa panik dan terkejut, karena hal ini terjadi secara tiba-tiba dan tidak kita sadari kapan munculnya. Nah, sikap yang harus diambil korban pelecehan seksual ini, sebaiknya mereka mengingat ciri-ciri pelaku, atau misalnya saja jika terjadi di jalanan, korban bisa mengingat plat nomor atau motor yang dipakai si pelaku dan sebagainya. Yang kedua yaitu sharing dengan seseorang yang dipercaya. Berbagi cerita dengan teman dekat atau seseorang yang dapat dipercaya dalam menjaga kerahasiaan apa yang kita alami. Hal ini akan menimbulkan rasa percaya diri, dapat menimbulkan kembali rasa percaya diri atau menurunkan tingkat stres yang terjadi akibat pelecehan seksual yang telah dialami oleh korban. Yang ketiga, beri pelajaran kepada pelaku. Nah, ini nih gunanya kita belajar ilmu bela diri.
karena pada saat terjadinya pelecehan seksual kita bisa melawan si pelaku dengan menendang alat vitalnya atau dengan berteriak. Nah, semua hal itu dapat memicu perhatian orang lain dan kita bisa terhindar dari pelecehan seksual. Nah, yang keempat, dekatkan diri dan keimanan kepada Tuhan. Hal ini merupakan coping stres yang bisa dilakukan agar kita tidak senantiasa menyalahkan diri sendiri akan terjadinya pelecehan seksual pada diri kita. Yang kelima, laporkan pelecehan tersebut kepada pihak keamanan setempat. Jika kita memendam sendiri, maka pelaku dapat mencari korban yang lainnya dan malah kasus pelecehan seksual ini menjadi semakin tidak terkendali. Dan yang keempat, contoh kasus beserta penanganannya. Dan yang terakhir, tips mencegah pelecehan seksual. Semoga semua yang disampaikan oleh pemateri dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.